Halo sahabat KPMH, kembali bersama saya Aulia Fahmi dalam program Trending Case KPMH. Apa kabar? Kesempatan ini saya ingin sedikit membahas dan membongkar terkait yang katanya mafia tanah. Malah teriak mafia tanah. Bisa dikatakan sekarang ini lagi tren maling teriak maling, mafia tanah teriak mafia tanah. Jadi begini. Kasus tanah di PIK 2 milik ahli waris Depitnyo yang dikuasakan kepada PT Mandiri Bangun Makmur diakui secara brutal oleh seorang bernama Charlie. Sementara pemilik awal, Depitnyo tidak pernah mengalihkan tanah tersebut. Lengkapnya kronologisnya seperti ini. Jadi awalnya di tahun 1982 terdapat akta jual beli dari Depitnyo ke Hairil Wijaya. Yang ternyata setelah diselidiki, AJB-nya palsu. Tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kecamatan Teluk Naga. Atas AJB palsu ini, juga sudah ada putusan pengadilannya. Dan pelaku pemalsuannya sudah dipidana. Kemudian, tahun 1988, terdapat akta jual beli lagi dari Hairil Wijaya ke seorang bernama Suminta Chandra. Dan dalam proses akte jual beli tersebut, ada akta kuasa seolah dari Depitnyo yang kemudian setelah diselidiki ternyata akta kuasa tersebut terdapat cap jari palsu Depitnyo. Kasus pemalsuan ini sudah sempat ditangani oleh kepolisian. Suminta Chandra sudah menjadi tersangka dan status terakhirnya sudah menjadi DPO. Namun kabarnya Suminta Chandra ini meninggal dunia hingga kasusnya tidak dapat dilanjutkan. Si Charlie ini akhirnya disomasi oleh kuasa dari ahli waris Depitnyo agar kembalikan SHM nomor 5 kepada ahli waris Depitnyo. Karena sudah ada putusan pengadilan soal akte jual beli palsu tadi. Jadi SHM nomor 5 yang didapatkan oleh Suminta Chandra tidak sah karena diperoleh secara melawan hukum. Karena tidak dikembalikan, maka PT Mandiri Bangun Makmur selaku kuasa ahli waris Depitnyo melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Charlie atas dugaan penggelapan sertifikat. Karena dia menyimpan sertifikat kepunyaan ahli waris Depitnyo. Di tengah proses laporan polisi, Charlie diam-diam mengajukan balik nama SHM ke atas nama dia dan ahli waris Suminta Chandra yang lain. Mengetahui hal tersebut, kuasa hukum PT MBM segera mencabut laporan polisi tersebut. Dan kemudian telah membuat laporan baru karena ada bukti yang lebih terang atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. Kalau kita lihat ciri-ciri mafia tanah, kebiasaannya adalah suka memalsukan dokumen, surat tanah, lalu mengklaim itu tanahnya. Jadi kasus ini sangat kental pencirian seorang mafia tanah. Secara legalitas, PT Mandiri Bangun Makmur selaku pemegang izin lokasi dan pemegang kuasa penuh dari ahli waris Depitnyo berhak atas seluruh dokumen dan fisik tanah. Sehingga kepemilikan SHM nomor 5 sudah tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Saran saya, agar pihak Charlie fokus dengan laporan baru ini. Jangan cari pembelaan di media, karena akan berimplikasi hukum kalau penyampaiannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jangan menjadi playing victim seolah dirinya adalah korban. Faktanya yang menjadi korban di sini adalah ahli waris Depitnyo. Karena tanah mereka dirampas kepemilikannya. Jangan juga istilahnya seperti maling teriak maling. Atau mafia tanah teriak mafia tanah. Menuduh orang sebagai mafia tanah padahal pihaknya yang melakukan rangkaian pemalsuan dokumen. Jadi kalau melihat dari rangkaian peristiwa pemalsuan pengalihan SHM nomor 5, mafia tanahnya itu ya mereka.
Jelas itu dapat dibuktikan secara hukum. Jadi saya kira jangan ada negosiasi dengan mafia tanah. KPMH mendesak Polda Metro Jaya segera menangkap mafia tanah yang suka palsukan dokumen, agar masyarakat tidak diresahkan oleh aksi-aksi mafia tanah yang suka merebut tanah milik masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.